Gimana ya saya ngomongnya? Saya tidak dapat dukungan dari keluarga saya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap sayang sama keluarga saya. Pengakuan Vanessa Angel yang merasa tak mendapat dukungan keluarga ditambah lagi dengan kemunculannya mencurahkan isi hati di salah satu stasiun televisi membawa sang ayah Dodi Sudrajat angkat bicara. Merasa tersudutkan dari pernyataan Vanessa, Dodi menguak kisah masa lalu keluarga mereka. Vanessa Angel yang ditinggal pergi oleh sang ibunda saat masih berusia 10 tahun diakui menjadi anak yang pemurung. Ini pula yang memunculkan ide agar Vanessa mengikuti sejumlah sekolah modeling, presenting, hingga kursus musik sebagai bentuk dukungan agar putri sulungnya bisa move on pasca kepergian sang ibunda tercinta. Yang saya ambil pada saat itu adalah saya masukkan dia ke sekolah. Kebenaran Mbak Oki itu pernah dekat dengan saya, sama almarhum istri saya juga kenal, boleh ditanyakan ke Mbak Oki. Pada saat saya mau masukkan ke Vanessa saya tanya dulu, karena umurnya pada saat itu masih 11 tahun, 6 bulan dia sekolah. Itu saya lihat banyak sekali perubahan dan mulai kelihatan bakatnya di dunia entertain. Saya juga nggak tahu itu dari mana, saya nggak tahu dia punya bakat di dunia entertain. Selanjutnya yang saya ambil adalah saya masukkan lagi ke sekolah acting dan model juga. Setahun saya menyekolahkan Vanessa dan saya care dan support ya dengan Vanessa. Setelah itu memang ada beberapa casting saya datang, saya antar. Di sela-sela kesibukan saya kerja, saya tetap nganter. Kalau dia ada casting, saya antar dia. Kemanapun saya antar, saya support dia. Dari sekedar pengalihan dari kesedihan agar putrinya memiliki banyak kegiatan, Dodi merasa Vanessa memiliki bakat di dunia entertainment. Di usia 13 tahun, Vanessa mulai dikenal sebagai artis pendatang baru. Sadar bahwa putrinya butuh dukungan penuh, Dodi rela menjual dan meninggalkan segala usahanya untuk mendampingi Vanessa. Dari hasil casting itu, Vanessa dapat job presenter ya dari salah satu stasiun swasta, di mana dia pada saat itu presenternya 2. Nah, saya merasa bangga juga ya gitu. Jadi apa yang saya lakukan terhadap dia itu ternyata ada manfaatnya. Jadi dia masuk ke dunia entertain bukan hanya nggak bisa apa-apa, tapi memang sudah terasah kemampuan dan bakatnya. Umur 13 tahun, Vanessa mulai dikenal oleh masyarakat sebagai public figure, ya pendatang baru lah, artis baru ya. Di umur 13, jadi 11 tahun dia akhirnya saya pikir saya harus punya waktu banyak ke Vanessa. Ya demi dia, saya tinggalin tuh usaha-usaha saya. Demi Vanessa, saya tinggalin usaha-usaha saya. Ya, saya jual itu beberapa, ada toko saya. Di awal-awal kemunculan Vanessa di dunia hiburan, hubungan Dodi dan putrinya berjalan harmonis. Sampai suatu ketika Vanessa mengenal seorang pria dari sosial media. Dodi yang mengaku selalu mendukung putrinya seakan terusik nalurinya sebagai ayah saat melihat seorang laki-laki yang tengah dekat dengan anaknya. Tapi apa boleh dikata, Vanessa tak mau dinasehati, justru memilih pergi dan meninggalkan rumah di usia 16 tahun. Awal dari Vanessa pergi itu, dia main Facebook, kenalan dengan seorang cowok, ya inisialnya L. Saya nggak nyebutkan nama L. Dia kenalin ke saya. Memang setiap ada cowok selalu dia kenalin ke saya. Dan saya coba juga untuk mediasi ke orang tua cowoknya, tapi tidak ada solusi apa-apa. Ya udah, saya sudah lelah juga, sudah capek. Emang anaknya yang emang maunya seperti itu ya. Ya maunya pergi dari rumah, ya ayahnya telepon. Itu Vanessa sekarang sudah nggak sama si L. Katanya ada kekerasan dalam hubungan dia. Katanya dipukulin, digebukin katanya, tuh sampai disundut rokok. Waduh, saya pikir, shock saya. Waduh, saya langsung telepon. Pada saat itu saya kan masih hubungan, tapi memang dia nggak mau pulang, ya udah nggak mau. Tapi saya selalu hubungan, komunikasi selalu ada. Ya, disundut rokok, terus saya bilang, Kak, kamu udah putus sama Londi?
iya Dad, ini apa kata ayah kamu, kata ayah seperti itu. Ya ada kekerasan, dipukul, digebukin sama itu. Saya pikir Vanessa seperti itu. Ternyata setelah 2,5 tahun dan kejadian itu, dia tetap tidak mau pulang. Udah saya bilang pulang deh, tidak mau. Karena mungkin sudah 2,5 tahun itu udah enak hidup bebas, yang tidak saya kontrol lagi, ya mungkin udah semau dia. Kalau dulu kan sama saya kan tertata. Di acara tempat Vanessa mencurahkan isi hatinya, sang artis yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka prostitusi online itu juga menyebut tak pernah menerima uang dari hasil kerjanya di panggung hiburan selama ditangani oleh sang ayah. Tapi Dodi memiliki jawaban tersendiri bahwa uang Vanessa justru diinvestasikan untuk segala kebutuhan putrinya, dari biaya kursus, membeli kostum, biaya perawatan kecantikan, hingga membuat studio mini di rumah mereka agar Vanessa bisa lebih fokus mendalami dunia musik. Dia bilang, saya nggak pernah pegang uang hasil syuting saya, honor saya. Ya. Saya akan jelaskan di sini detail. Ini sangat sensitif masalah uang. Kemana? Saya investasikan lagi yang tadi saya bilang. Saya investasikan lagi dia untuk kursus gitar, kursus vokal. Teman-teman lihat deh, berapa privat gitar sejamnya? Kali sebulan, kali 1 tahun berapa? Ya saya nggak bisa ngitung. Itu pokoknya uangnya saya investasikan ke sekolah-sekolah dia untuk dia dapat ilmu. Sekolah gitar, sekolah vokal. Ya kayak gini lah. Gitar, ya di rumah tuh udah kayak studio. Di kamar saya tuh udah kayak studio. Dia punya gitar seperti ini 3. Dia punya gitar 3. Gitar elektrik tuh 3. Kostum. Ya mulai dari baju, jaket, celana, ya sepatu, ya tas, jam tangan. Vanessa tuh tinggal minta kalau Mas Dad, Dedi mau jam nih, mau ini. Ayo kita jalan kemana? Ke mall, beli. Udah. Saya tidak pernah memakai uang dia. Tidak pernah. Saya investasikan untuk dia. Ini yang teman-teman atau media tuh belum tahu. Pernyataan Vanessa tak pelak membuat Dodi terpana. Pasalnya, sebelum pengakuan Vanessa tayang di televisi, ia justru telah bertemu dengan sang buah hati di kantor Milano, kuasa hukum Vanessa. Dari pertemuan itu, Dodi mengaku komunikasinya dengan Vanessa berjalan lancar. Akhirnya saya kemarin ketemu sama Vanessa di kantor pengacaranya dia di Brawijaya. Ya, saya udah berapa kali untuk pengen ketemu sekalian memberikan uangnya Vanessa, titipan dari Mbak Jen. Hari saya kemarin ketemu, ya ketemu saya, ya udah saya lihat agak kurusan, mungkin dia shock juga, saya juga agak kaget juga melihat. Saya cium pipinya, saya cium pipi kiri kanannya, saya cium keningnya, ya saya peluk, saya ini, habis itu terus ke mamahnya. Ya mamahnya juga sama. Ya, terus kita akhirnya ngobrol di salah satu ruangan yang khusus saya bertiga aja. Ya saya tanya, ya gimana kabar kamu? Gimana kondisi kamu? Saya lihat memang kurusan. Kurus pastilah. Saya hanya nasihatin dia untuk tetap tegar. Ya, Dedi akan tetap support kamu. Mama akan tetap support kamu. Dedi akan bantu semaksimal Dedi. Ya. Apapun yang kamu butuhkan, saya bilang. Apapun yang kamu butuhkan, Dedi sama Mama akan siap. Ya, misalnya Mang harus Dedi ke Surabaya, Bang harus butuh apapun, Dedi siap. Jadi pertemuannya kemarin, papanya SMS Vanessa untuk ketemu. Akhirnya Vanessa bilang ketemu di kantor kuasa hukum. Ya sudah ketemu memang, ketemu baik-baik. Papanya bilang akan support, ibunya juga bilang support. Ya sudah, mau apa lagi? Jadi kalau hari ini tiba-tiba ada konferensi pers dari orang tuanya Vanessa, kita juga bingung apa masalahnya. Kalau memang ada keberatan atau tidak suka, mestinya kan disampaikan. Ini kan hubungan antara orang tua dan anak. Telah bertemu dan menyatakan dukungan secara langsung untuk Vanessa, maka tak heran Dodi terkejut saat melihat pernyataan Vanessa di televisi. Karena merasa tak sependapat dan banyak yang harus diluruskan, Dodi memilih tampil di depan awak media. Saya belum lihat, jadi dia juga nggak bilang ya. Nah begitu saya ketemu dia, selesai saya ketemu dia, udah selesai saya balik, acara itu muncul di TV jam 3 atau jam 4. Banyak yang kasih komentar ke saya. Waduh. Jadi
saya bingung gitu. Ya dia bingung harus hari ini ada apa lagi gitu. Kalau memang misalnya ada masalah, ada yang tidak berkenan dengan pernyataan yang di acara ada acara itu, talkshow itu, ya mestinya disampaikan aja apa yang tidak berkenannya. Tidak perlulah sampai ke media, masa urusan pribadi antara ayah dan anak di media. Bukan dibohongin gimana, enggak. Itu kan acara itu kan taping. Taping udah berapa hari yang lalu, baru ditayangnya kemarin. Yang dibohongin apa gitu? Yang minta ketemu kan papanya juga kemarin itu. Menghadapi luka masa lalu di tengah keluarga, Vanessa juga harus bersiap menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka. Kabarnya Vanessa disebut mangkir dari panggilan penyidik Polda Jawa Timur. Tapi saat dikonfirmasi tadi malam, Milano, kuasa hukum Vanessa, mengaku belum menerima panggilan resmi dari polisi. Ya, tidak ada panggilan. Terkait dengan Vanessa, ya, tadi sudah dua kali telepon menegaskan bahwa pengacaranya menyampaikan minta maaf, ya, untuk saudara Vanessa tidak datang hari ini, ya, dijadwalkan hari Rabu, dan kami akan tunggu. Kalau memang hari Rabu tidak datang, kita akan panggilan kedua. Ini terkait dengan VA. Belum ada. Sampai sejauh ini belum ada panggilan dari pihak Polda Jawa Timur. Hubungan kita dengan pihak Polda Jawa Timur sangat baik kok. Jadi kemarin pun begitu ada teman-teman beritanya hari Senin, terus kemarin tadi juga hari Jumat gitu, kita koordinasi dengan pihak Polda Jawa Timur. Memang belum ada panggilan dari Polda Jawa Timur, jadi tidak ada kata mangkir, itu tidak ada. Memang belum dipanggil. Memang tadi baru aja hari ini kita dapat kabar Polda Jawa Timur sudah menghubungi Bibi, ya, pacarnya Vanessa, untuk menanyakan alamat buat kirim panggilan. Jadi ya kita tunggu aja panggilannya, memang belum ada. Nama Vanessa Angel tak hanya satu-satunya selebriti yang terjerat kasus prostitusi online. Selain sejumlah nama yang telah beredar dan dimintai keterangannya, ada ribuan orang lainnya yang diduga terjerat bisnis haram ini. Dan selain Vanessa, polisi mengaku akan kembali memanggil artis lain yang foto mereka berada di handphone mucikari. Saja ini orang-orangnya adalah nama-namanya, ya, ya, ya. Yang sini bilang ini banyak beda-beda. Untuk foto sudah beberapa kita ambil, ada ribuan, ya, dan ini akan nanti akan diidentifikasi, dan di dalam fotonya juga ada harga-harganya, dan kami sudah tanyakan foto itu dari mana, ya, ada beberapa langsung dikirim dari jaringannya langsung, ya, ini yang kami jelaskan di sini. Untuk yang lain, insya Allah minggu depan ada satu lagi akan kami jadi keterangan. Yang sudah dipanggil 7, yang sudah dipanggil 7, yang sudah datang 3, ya. Yang sudah datang 3, ya. Kemudian untuk yang lain-lainnya kita akan coba untuk panggil panggilan berikutnya. Tidak ada yang datang minggu ini, Jenderal. Kasus Vanessa Angel membuka tabir tentang prostitusi online di kalangan selebriti, dan Vanessa sendiri dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur pada hari Rabu mendatang. Menyikapi hal ini, Dodi mengaku siap menjadi penjamin Vanessa jika memang setelah pemeriksaan nantinya putrinya itu ditahan penyidik kepolisian. Vanessa minggu depan hari Rabu akan ke Surabaya. Nah, terus pengacaranya bilang kemungkinan besar katanya Vanessa akan ditahan di sana. Ya, terus pengacaranya bilang minta saya KTP dan menandatangani surat penahanan untuk Vanessa. Pada saat itu memang saya tidak bawa KTP. KTP saya ada di mobil. Terus abang bilang, udah kok, masih lama kok. Keadaan aku sekarang, aku tertekan.
Bahkan aku nggak tahu ngelanjutin hidup aku ke depannya kayak gimana. Aku di sini sebagai Jawa Timur pada hari Rabu mendatang. Menyikapi hal ini, Dodi mengaku siap menjadi penjamin Vanessa jika memang setelah pemeriksaan nantinya putrinya itu ditahan penyidik kepolisian. Vanessa minggu depan hari Rabu akan ke Surabaya. Terus pengacaranya bilang kemungkinan besar katanya Vanessa akan ditahan di sana. Ya, terus pengacaranya bilang minta saya KTP dan menandatangani surat penahanan untuk Vanessa. Pada saat itu memang saya tidak bawa KTP. KTP saya ada di mobil. Terus abang bilang, udah kok, masih lama kok. keadaan aku sekarang, aku tertekan. Bahkan aku nggak tahu ngelanjutin hidup aku ke depannya kayak gimana. Aku di sini sebagai korban dan aku nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Bahkan untuk ketemu orang aja aku takut. Aku siap nggak siap, saya harus siap. Dedi sayang sama kamu, keluarga sayang sama kamu, Mama juga sayang. Kita semua support kakak.